怀璧有罪。定一下自己吧。要你雕层皮！ Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya di video kali ini bakal melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Xiang Feng Jian Yulu part 8. Tentunya buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini kita diperlihatkan Zhang dan Nona Bai melipir ke belakang, dan itu untuk melindungi warga. Tak lama muncul iblis malam dan bawahannya. Ia pun mengatakan tak menyangka warga desa akan menentang perintahnya. Terlebih lagi mereka akan tahu akibatnya. Lalu warga desa pun mulai memanah. Namun iblis tersebut dengan mudah mematahkan serangan itu. Kemudian iblis itu mengeluarkan hujan api yang membuat desa tersebut terbakar habis. Ditambah lagi Nona Bai pun melihat warga desa tak berdaya, dan itu setelah dihujani bola api. Terlihat kepala desa mereka juga tepar akibat serangan tersebut. Namun ketika iblis malam tersebut akan menyerang seorang gadis, untungnya muncul Zhang yang menyelamatkannya. Tapi justru Zhang dicekik oleh iblis tersebut. Di saat itu Zhang pun menyuruh gadis itu lari. Setelah hal tersebut, Zhang pun dilempar dan diinjak oleh iblis tersebut. Iblis itu juga molok-molok Zhang. Lalu Zhang pun berniat melawan iblis malam. Dan iblis tersebut ingin tahu apakah Zhang mampu mengalahkannya. Kemudian Zhang pun mencoba menendang iblis malam. Akan tetapi Zhang kembali dijatuhkan dan diinjak. Di sisi Nona Bai, ia pun menjadi bingung kenapa Zhang membiarkan dirinya dipukuli. Lalu iblis itu pun mengatakan akan menghabisi warga desa dikarenakan ia telah memberikan kesempatan sebelumnya. Lalu iblis itu pun menyuruh bawahannya untuk menghabisi warga desa. Namun di saat mereka akan menyerang, sontak Nona Bai pun memasang pelindung. Terlebih Zhang sudah mengingat iblis malam tersebut. Diketahui ternyata Zhang sudah merencanakan serangan ini sebelumnya. Lalu Zhang pun mengancam bawahan iblis malam. Dan pada akhirnya Zhang pun membawa iblis tersebut terbang bersamanya. Setelah hal tersebut, warga desa pun kagum pada Zhang dikarenakan dia masih bisa melawan, walaupun Zhang sudah cukup terluka. Pada akhirnya warga desa pun pergi dan akan membantu Zhang. Kembali kepada Zhang yang mendarat dengan iblis malam. Tak lama muncullah bawahan iblis tersebut. Di saat itu Zhang pun menempelkan mantranya pada iblis itu. Namun di saat Zhang akan menghabisi kelompok iblis malam, ia pun terjatuh karena kelelahan. Tapi ternyata ini adalah trik Zhang. Dan pada akhirnya Zhang pun mampu mengalahkan mereka semua. Setelah hal tersebut, warga desa pun muncul bersama Nona Bai. Sementara itu di sisi Nona Bai pun tak percaya bahwa Zhang melakukan rencana ini. Terlebih lagi ini bisa membahayakan nyawa Zhang. Tapi Zhang justru bilang pada Nona Bai, ia melakukan ini dikarenakan sesuai dengan ajaran gurunya, yaitu satu orang juga harus terlihat seperti seluruh pasukan. Dan pada akhirnya Nona Bai pun mengerti kenapa orang-orang selalu melawan iblis selama ribuan tahun. Namun tiba-tiba saja bawahan iblis malam datang untuk menyerang. Tapi untungnya ada Nona Bai yang menyelamatkan warga. Setelah hal tersebut, Zhang pun menanyakan kenapa iblis malam tersebut ingin mengambil alih desa. Ditambah lagi Zhang mengancam akan membawa iblis tersebut ke Xian Lutang. Sontak Zhang pun mengingat bahwa iblis ini yang menyelinap membunuh keluarga Zhang. Diketahui itu di masa lalu. Tapi tiba-tiba saja iblis malam itu mengeluarkan ledakan energi. Setelah itu ia pun terbebas dan langsung menghajar Zhang. Kemudian terlihat iblis malam tersebut berubah menjadi iblis harimau. Ditambah lagi ia pun langsung meraung yang membuat Zhang dan yang lainnya kerepotan.
Di situ Zhang pun mengeluarkan pedangnya untuk menyerang iblis malam. Namun dengan mudah iblis tersebut menangkapnya. Setelah itu terjadilah pertarungan di antara mereka. Tapi iblis tersebut berhasil memojokkan Zhang. Lalu Zhang pun menyiapkan mantra. Tapi di saat itu juga Nona Bai pun melemparkan pedang Zhang. Setelah hal tersebut terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Sementara itu Nona Bai pun khawatir pada Zhang dikarenakan Zhang keluar dari desa bersama iblis malam. Nona Bai pun langsung saja mengejar Zhang keluar desa Yonzhou. Kembali kepada Zhang, ia pun sedang dikejar-kejar oleh iblis harimau. Terlihat ia pun mendarat di puncak gunung Tianmu, yaitu di danau air mata dewa. Kemudian muncullah iblis tersebut. Ia pun mengatakan bahwa Zhang telah menghancurkan tujuan besarnya. Namun di situ Zhang mengecam tindakan iblis kejam tersebut. Sementara itu Nona Bai pun bingung kenapa ia khawatir pada Zhang. Lalu Zhang pun mengatakan ia kira ini karena kejahatan yang dikuasai para dewa. Sontak iblis itu pun langsung menjadi marah pada Zhang. Terlebih iblis itu bilang ia akan mengorbankan Zhang, dan Zhang pantas mendapatkannya. Setelah hal tersebut terjadilah pertarungan di antara mereka. Terlihat Zhang pun bertahan dari serangan iblis harimau. Lalu Zhang juga memasang arai perangkap untuk membunuh iblis tersebut. Namun dengan mudah iblis harimau pun mematahkannya. Setelah itu iblis harimau pun akan menghancurkan air mata dewa, dan ia akan mengambil senjata yang ada di dalamnya. Ia pun melancarkan serangan bola apinya di sekitar tempat tersebut. Lalu di saat iblis harimau berbicara tentang pengorbanan Zhang, sontak Zhang pun menyerangnya. Terjadi pertarungan di antara mereka. Namun Zhang justru tepar karena serangan iblis harimau. Tapi tanpa diduga Nona Bai pun muncul untuk menyemangati Zhang. Terlihat di situ juga ada pedang guru Zhang. Dan pada akhirnya terjadi pertarungan kembali di antara mereka. Namun sayangnya Zhang terkena serangan fatal dari iblis harimau tersebut. Dan sepertinya Zhang akan mati hari ini. Iblis harimau yang melihat hal tersebut, ia pun hanya tinggal menunggu munculnya senjata rahasia. Kembali kepada Zhang, ia pun mendengar suara menangis. Lalu tak lama Fuxi Sutra pun muncul. Sontak di saat itu juga Zhang pun berkultivasi. Dan pada akhirnya kekuatan Zhang pun meningkat pesat. Terlihat Zhang pun keluar dari dalam air, dan ia juga menyelamatkan Nona Bai yang hendak diserang oleh iblis harimau. Diketahui Zhang juga dipilih senjata ilahi untuk menjadi tuannya. Sontak iblis harimau itu pun tak terima bahwa Zhang menerima senjata ilahi, dan ia pun langsung menyerang Zhang. Namun di saat iblis itu terdesak, justru dia pun mengatakan bahwa Zhang juga akan mati. Lalu Zhang pun mengeluarkan kekuatan dua roh binatang, yaitu naga dan burung. Sontak iblis harimau yang melihat itu ia pun tak terima dan langsung menyerang Zhang. Namun ternyata itu percuma. Di saat itu Zhang pun bertanya soal di Gunung Jui sebelumnya, tapi iblis tersebut tak mau menjawabnya. Dan pada akhirnya Zhang pun langsung menghabisinya. Setelah hal tersebut terlihat Nona Bai ketakutan melihat Zhang. Tapi pada akhirnya Zhang pun tersadar. Nona Bai juga mengatakan ia pun tak menyangka bahwa dua senjata ilahi tersebut memilih Zhang sebagai tuannya. Namun di sisi Zhang, ia pun bilang akan memanfaatkan dua senjata ilahi ini untuk menghabisi iblis. Tapi di saat itu Nona Bai pun bilang dikarenakan status iblis harimau tak rendah, ia takut Zhang akan jadi incaran. Tapi Zhang mengingat tentang perkataan gurunya. Setelah hal tersebut, Zhang dan Nona Bai pun menemui kepala desa Yonzhou. Terlihat kepala desa itu sangat berterima kasih kepada Zhang. Kemudian dikatakan oleh Zhang, ia pun menyarankan agar warga desa Yonzhou untuk pindah. Lalu Nona Bai pun bilang bahwa iblis malam semuanya menghilang.
Di saat itu Zhang pun langsung mengeceknya, dan ia pun mengatakan bahwa iblis malam ini mengerikan. Ditambah lagi Zhang tidak akan tinggal diam. Berpindah pada dua orang yang sedang melihat mayat iblis malam. Kemudian mereka pun tahu bahwa iblis malam tersebut dikalahkan oleh satu orang. Diketahui mereka di sini hanya untuk mencari kebenaran tentang kejadian ini. Ditambah lagi mereka akan melaporkan semuanya pada Master Taoyang. Kembali kepada Zhang, ia pun mengatakan dikarenakan iblis malam tak akan menyerang sementara waktu, Zhang pun menyarankan untuk merayakan ini dan bersantai. Lalu mereka berdua pun merayakan dan minum-minum bersama warga desa. Setelah minum-minum, Nona Bai pun mengajak Zhang melipir. Namun tanpa diduga, Nona Bai pun langsung memeluk Zhang. Ia pun mengatakan tentang kesulitan keluarganya. Zhang pun mengerti tentang hal tersebut. Terlebih Zhang juga menceritakan tentang perjalanannya ke Gunung Juyi. Diketahui ia tak bisa menangkap iblis, yang menyebabkan ia ditertawakan oleh saudara-saudaranya. Setelah hal tersebut, terlihat Nona Bai pun memegang tangan Zhang sambil menangis. Sontak di situ Zhang langsung menenangkan Nona Bai, dan ia pun percaya suatu hari nanti semoga membawa senyum pada Nona Bai. Lalu Nona Bai pun tertidur di pangkuan Zhang. Sementara itu warga desa juga tepar setelah merayakan. Kembali kepada Nona Bai, di dalam mimpinya ia pun mengingat tentang Zhang. Setelah bangun, Nona Bai dan Zhang pun pamit dari desa. Ketika di perjalanan, Nona Bai pun bilang pada Zhang, yaitu jangan terburu-buru membalas dendam, dikarenakan Nona Bai dan Zhang memiliki hari-hari yang indah. Lalu kita pun diperlihatkan kebersamaan Nona Bai dan Zhang sebelumnya. Kemudian mereka berdua pun lanjut pulang. Berpindah pada seseorang yang sedang melapor pada kaisar dari kerajaan Tushan. Terlihat prajurit tersebut mengatakan harus segera menaklukkan ras manusia. Namun ternyata kaisar itu tak memikirkan hal tersebut. Dan ternyata ia justru memikirkan Nona Bai yang hilang entah kemana. Tapi prajurit itu bilang bahwa Nona Bai sedang bersembunyi di antara manusia. Hal itu pun membuat kaisar marah. Dan pada akhirnya kaisar pun memerintahkan prajuritnya berhati-hati dalam pekerjaannya. Setelah hal tersebut kaisar pun berdoa. Lalu kita berpindah pada Zhang dan Nona Bai. Terlihat di situ Zhang sedang bermeditasi. Ternyata ia sedang memeriksa artefak ilahi, yaitu pedang api. Namun Zhang menjadi heran, kekuatan yang ia dapat dari kuil tak berfungsi. Namun pada akhirnya Zhang pun bisa menguasainya, yaitu memakai kekuatan Fungsi Sutra. Akan tetapi ketika Zhang mengecek kekuatan Mutiara Es, sontak Nona Bai pun langsung menolong Zhang, dikarenakan Mutiara Es tersebut masuk ke dalam dahi Zhang. Lalu Zhang pun menanyakan kenapa dua artefak ilahi ini disembunyikan di dalam Gunung Tianmu. Kemudian Nona Bai pun menjelaskan bahwa dua kolam di atas Gunung Tianmu adalah Yin dan Yang. Dan pada akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Terlihat Nona Bai pun menikmati perjalanan pulangnya bersama Zhang. Kemudian sampailah mereka di Xianlutang. Namun Zhang enggan memberitahu bahwa ia tak menghabisi iblis, dan justru lebih baik merahasiakannya. Lalu mereka berdua pun pulang ke rumah. Terlihat di situ Zhang juga membuatkan makanan yang enak untuk Nona Bai. Di keesokan paginya, ketika Nona Bai terbangun, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang menanyakan Zhang. Tentu saja bersambung di part 9 dan seterusnya. Dan ini merupakan awal cerita Donghua Xiang Fengjian Yulu part ke-8. Untuk video selanjutnya juga masih membahas series ini. Sekitar mungkin 2 video lagi kita akan memasuki ending dari season pertama. Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton video ini sampai habis dan selalu mensupport channel admin. Tentunya yang belum subscribe silahkan subscribe, dan itu bisa di klik kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.